Halo, apa kabar semuanya? Telah 75 tahun lebih Indonesia lepas dari kolonialisme. Saat ini, kita semua dapat melakukan aktivitas kita tanpa rasa takut. Kalian semua dapat belajar, bermain, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya tanpa perlu ada rasa cemas bahwa akan disuruh bekerja paksa oleh penjajah. Para petani, nelayan, pengusaha, pedagang, dan profesi lainnya itu sekarang dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa perlu ada rasa takut akan ditindas dan diperas. Semua itu adalah buah manis dari kemerdekaan. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kronologis terjadinya proklamasi 17 Agustus 1945? Kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia Kedua memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Setelah kedua kota besarnya, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang kemudian menyerah tanpa syarat. Berita kekalahan ini didengar oleh Sultan Syahrir, salah satu tokoh pemuda, yang kemudian cepat tersebar di antara para tokoh kemerdekaan. Dengan segera, para pemuda pejuang kemerdekaan mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena bagi mereka, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk merdeka di saat Jepang telah kalah dalam perang dan sedang dalam keadaan yang lemah. Namun, Soekarno menolak. Dia ragu akan berita kekalahan Jepang tersebut. Dan lagi pula, dia masih memegang janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Penolakan Soekarno tidak membuat para pemuda menyerah. Setelah melakukan rapat di asrama Baperpi, mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari pengaruh Jepang. Itu pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 dini hari. Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, menjadi tempat tujuan mereka. Di situ masih saja tetap terjadi perdebatan antara para pemuda dan Soekarno-Hatta. Namun, pada akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta setuju bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus. 16 Agustus tengah malam, mereka kembali ke Jakarta. Dengan segera, naskah proklamasi dibuat dan diketik malam itu juga oleh Sayuti Melik di rumah Laksamana Maeda, seorang jenderal Jepang, untuk kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pukul 10 pagi keesokan harinya, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan dan menjadi titik balik sejarah berdirinya negara ini. Negara kesatuan Republik Indonesia tempat kita lahir dan berdiri sekarang. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Begitulah cerita perjuangan para tokoh pergerakan kita dahulu dalam upayanya memerdekakan negara ini, yang sekarang dapat kita nikmati bersama-sama. Lalu, sekarang bagaimana dengan kita?